Kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dahsyat. Nah, kami percaya kejadian kami ini dahsyat dan ajaib di dalam tangan Tuhan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, apapun musim kehidupan kami, baik kami ada di lembah kekelaman maupun kami ada dalam kemenangan, Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh gak ada hal yang lebih dahsyat selain kami mengucap syukur dari pemilik hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Pujian, penyembahan yang kami boleh naikkan, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami sadar tanpa pujian, tanpa penyembahan-Mu, hidup kami gak ada artinya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar hidup kami dikuasai oleh pujian dan penyembahan daripada Tuhan. Sehingga kami keluar, kami pulang dari ibadah ini, kami gak lagi sama seperti kami hadir. Tapi kami bersyukur, kami percaya, kami pulang mendapatkan pewahyuan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan turunkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau hari ini Tuhan kami mau dengar firman Tuhan, berikan kami hati seperti Tuhan, hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, telinga seperti-Mu Tuhan, yang mau mendengarkan, fokus mendengarkan. Karena kami percaya firman-Mu hidup di dalam hidup kami, dan kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicara di tengah kami. Kami siap untuk dengar firman Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan semua yang sekalian yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya berasa kayak kembali flashback ke beberapa tahun lalu. Teman-teman pelayanan saya ini, orang tua saya juga, teman-teman pelayanan saya, Ibu Vin, Ibu Eno adalah teman pelayanan saya di gereja yang lama ya. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Pelayanan itu bukan kita yang ngatur, tapi karena Tuhan perancang kehidupan kita, amin. Kita nggak pernah tahu apakah kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman kita yang sudah lama, yang sudah hadir bersama-sama di hidup kita atau tidak, Tuhan yang tahu. Tapi kalau hari ini hadir bersama-sama kita, melayani bersama-sama, itu karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Dan perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Brian Hadi Projo. Saya anak dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jonathan Hintoro. Dan hari ini saya mengembalakan bersama istri saya di GBI Kairos Jelambar ya. Posisinya ada di sebelah rumah duka Jelambar gitu ya. Dan ibadahnya jam 10 pagi nanti ya. Saya gembala di sana dan cabang daripada GBI Kairos, gereja mertua saya. Ya, gereja mertua saya ada di Pondokopi pusatnya, dan saya mengembalakan di Kairos Jelambar. Puji nama Tuhan. Tapi semuanya adalah tubuh Kristus, amin. Kita semua saudara, kita semua ada di dalam tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Begitu aja perkenalannya. Dan hari ini kita akan bahas firman Tuhan masih dengan tema yang sama tentang berjiwa besar ya. Berjiwa besar. Nah, ada beberapa hal konteks yang kita bisa dapatkan ketika kita tahu apa sih itu berjiwa besar. Nah, 2 minggu lalu ketika saya juga berbicara di tempat ini tentang berjiwa besar adalah besar di dalamku ataukah tidak gitu ya. Karena tidak disangka bahwa orang yang sehat, orang yang besar banget, luas sekali. Nah, seringkali kita sering dengar kata hormat, tapi seringkali kita tidak bisa memberikan hormat. Kita mau terima hormat, tapi kadang-kadang kita tidak melakukan hormat kepada orang lain. Karena wajarnya manusia, seyogianya, apa sih yang bisa kita terima dulu dari orang lain, baru kita bisa mengembalikannya buat orang lain. Tapi anak Tuhan, di dalam firman Tuhan tidak diajarkan seperti itu. Di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Jadi bukan dulu kita menuai. Bagaimana mungkin kita bisa menuai kalau kita tidak menabur? Bagaimana mungkin kau bisa dapat pohon pisang kalau misalnya engkau nggak menanam benih pisang? Betul? Nggak akan pernah bisa. Begitu juga hormat. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan hormat dari orang lain kalau engkau tidak terlebih dulu memberikan hormat buat orang lain? Makanya seringkali kita sering dengar, kurang ajar banget sih tuh anak, gitu ya. Kurang ajar banget tuh orang.
Kenapa ada kata-kata kurang ajar banget tuh orang? Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, memang orang kurang diajar. Makanya dia tidak bisa dapat pengertian untuk melakukan hal yang baik. Amin. Makanya kadang-kadang sering kali kita bilang kalau kesel sama orang, kurang ajar tuh orang. Kenapa? Karena kurang diajar. Sering kali kita tidak diajar. Makanya di dalam firman Tuhan, akhir zaman mengatakan bahwa manusia akan menjadi orang-orang yang pemberontak. Itu di firman Tuhan ada. Ya, pada akhir zaman kita mengatakan bahwa manusia akan mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan banyak orang. Akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang egois, maunya menang sendiri, maunya dihormati, maunya dapat sesuatu, tapi kita tidak bisa memberikan sesuatu. Alkitab mencatat dan terbukti di dalam kehidupan kita. Tapi anak Tuhan di dunia ini, kita harus menjadi orang yang berbeda di akhir zaman. Jangan menjadi orang yang sama di akhir zaman. Nah, oke. Ya. Hormat adalah apa? Baca sama-sama 3, 2, 1. Hormat adalah respect yang dimanifestasikan. Hormat adalah respect yang dimanifestasikan. Apa sih respect yang dimanifestasikan? Dimanifestasikan artinya dilakukan. Yang terjadi, yang dikeluarkan, yang dicurahkan, dimanifestasikan. Namanya hormat adalah sebuah respect, sebuah penghormatan yang harus terlihat. Amin. Harus terlihat. Kita nggak bisa namanya oke, iya saya menghormati orang itu, tapi ya sudah, saya cukup menghormati aja, tapi untuk nyapa enggak deh Pak. Cukup deh Pak. Tapi saya hormat kok sama orang itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena hormat adalah respect yang dimanifestasikan. Orang lain harus lihat penghormatanmu untuk orang lain. Nggak bisa namanya kita memberikan hormat tapi tidak terlihat oleh orang lain. Nol besar. Bagaimana mungkin saudara, bapak, ibu, teman-teman semua bisa respect sama orang tuh diam-diam? Nggak bisa. Kita nggak bisa respect sama orang diam-diam. Tapi hormat harus dimanifestasikan, harus diwujudkan. Nggak bisa diam-diam kalau misalnya nunjukin rasa hormat. Nggak bisa. Makanya ada istilah, apalagi yang tersisa kalau penghormatan itu nggak ada lagi. Ya mati, meninggal. Apalagi yang tersisa kalau penghormatan itu tidak ada lagi. Makanya respect yang dimanifestasikan harus diwujudkan sehingga kita semua bisa tahu, bisa merasakan rasa hormat yang kita bisa lakukan. Jadi rasa hormat yang kita bisa lakukan bukan hanya orang yang menerima rasa hormat, tapi kitalah yang memberikan rasa hormat. Kita harus melihat bukti nyata bahwa rasa hormat itu keluar di dalam hidup kita. Amin. Itulah yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi istilah ini menggambarkan bahwa hormat itu harus dilakukan, tidak bisa diam-diam aja, gitu ya. Kita nggak mau bangun budaya tidak menghormati. Bangun budaya tidak menghormati, tidak ada untungnya. Yang ada rugi, nggak punya teman, gitu ya. Nggak punya teman. Kalau dunia mengajarkan bahwa udahlah, memang saya kan orangnya idealis, saya orangnya cuek. Tapi kalau engkau tetap bertahan dengan idealismu, dengan rasa tidak menghormati, tidak ada penghormatan keluar dari hidupmu, engkau nggak akan pernah bisa dihormati oleh banyak orang. Dan seringkali kita memberikan penghormatan sama orang-orang yang sudah meninggal. Oh iya ya, dia itu baik loh, dia itu luar biasa banget. Tapi bagi saya, buat apa kita memberikan rasa hormat kalau orang tersebut sudah meninggal? Nggak ada gunanya. Orang tersebut nggak bisa merasakan rasa hormat yang kita berikan. Tapi selama masih hidup, kita tidak memberikan rasa hormat kepada orang tersebut. Buat apa? Seringkali kita di ibadah kedukaan, kita seringkali mendengar, kita seringkali melihat ada orang bersaksi, ada saudara-saudara bersaksi bahwa orang ini hebat, orang ini luar biasa, orang ini dahsyat, orang ini keren, dan lain segala macam.
Tapi buat apa kita memberikan rasa respect hormat kita kalau orangnya sudah mati, sudah tidak ada, tidak bisa dengar rasa hormat kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan, baiklah kamu saling mendahulukan dalam memberi hormat. Jangan sampai orang yang sudah nggak ada baru kita bisa menghormati orang tersebut. Jadi hormat tidak didapatkan karena seseorang menerima sesuatu. Hormat tidak didapatkan karena seseorang menerima sesuatu. Tapi sebuah kehormatan diberikan karena orang tersebut memberikan sesuatu atau mengorbankan sesuatu. Jadi hormat tidak diberikan karena kita menerima sesuatu, tapi hormat diberikan karena orang tersebut memberikan sesuatu atau mengorbankan sesuatu. Rasa hormat seringkali menjadi korban hidup kita. Kenapa? Seringkali kita hati yang bermasalah di dalam hidup kita adalah hati kita. Betul? Dari hati kita terpancar kehidupan, firman Tuhan bilang. Di dalam hati kita ini banyak perdebatan, banyak peperangan. Ada sukacita di dalam hati kita, betul? Ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ya. Ada kekesalan di dalam hati kita. Ada amarah di dalam hati kita. Ada kesedihan di dalam hati kita. Ini ada peperangan di dalam hati kita. Seringkali kita bisa disakiti orang, tapi bagaimana respon hati kita untuk kita bisa mengembalikan rasa sakit yang kita alami menjadi sukacita digantikan dengan sukacita. Makanya seringkali ketika kita dikecewakan oleh orang lain, rasa hormat jarang kita keluarkan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena hati kita lebih dikuasai oleh kekesalan, kebencian di dalam hidup kita. Dikuasai oleh kekesalan. Kenapa? Karena hati kita kesal sehingga rasa hormat nggak bisa kita berikan. Jiwa kita sempit. Lawan kata dari berjiwa besar adalah jiwa yang sempit. Besar lawannya sempit. Semakin sempit kapasitas hatimu, artinya sempit apa sih? Sempit hanya cukup satu orang. Betul? Kalau masuk gang sempit, kira-kira bisa berjalan berderet 5 orang nggak? Nggak bisa. Kalau masuk gang sempit, pasti berjalan miring. Betul ya? Miring. Nggak bisa jalannya berdampingan, betul ya? Pasti jalannya, udah duluan deh, gitu ya. Gua di belakang lu, atau saya duluan deh. Ya kalau berdampingan, badannya sakit, gitu ya. Nggak bisa. Nah, orang berjiwa sempit cuman bisa dilalui satu orang. Artinya cuman bisa dikuasai sama satu keadaan. Kalau misalnya engkau berjiwa sempit, engkau lagi dikuasai keadaan yang kesal, sakit hati, cuman itulah yang bisa engkau rasakan. Tapi orang yang berjiwa besar, walaupun ada sakit hati, walaupun ada kekecewaan di dalam hidup kita, tapi ternyata yang beriringan lebih banyak sukacita, kira-kira menang yang mana? Sukacita di dalam hidup kita. Amin. Itu orang yang berjiwa besar. Rasa penghormatanmu, etikamu, kebaikanmu, itu jauh lebih besar daripada sakit hatimu. Otomatis yang menang siapa? Hormat kita. Sakit hati kita nggak ada apa-apanya. Engkau boleh disakiti, tapi engkau juga bisa memberikan rasa hormat kepada orang yang menyakitimu. Firman Tuhan katakan bahwa mungkin keadaanmu membuat engkau menjadi sedih. Mungkin engkau kecurian, tapi firman Tuhan katakan gak ada satupun yang bisa dicuri dalam hidupmu. Sukacitamu gak bisa dicuri dalam hidupmu. Amin. Mungkin secara fisik engkau kehilangan, tapi firman Tuhan katakan, kebenarannya katakan bahwa enggak ada satupun yang hilang dalam hidupmu. Amin. Itu firman Tuhan. Kondisi dunia mengatakan mungkin kita bisa kehilangan, tapi firman Tuhan katakan, kebenarannya katakan bahwa enggak ada satupun yang bisa diambil dalam hidup kita. Amin. Termasuk rasa hormat kita. Jadi hormat bukan tergantung sama situasi, tapi hormat tergantung sama respon hati kita. Kalau engkau punya jiwa yang besar, engkau punya respon hati yang menghormati orang lain. Amin. Karena di dalam hormat ada berkat. Di dalam hormat ada kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kita. Nah, kita buka ayat. Markus 6 ayat 1-6. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kemudian Yesus berangkat dari situ
dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya, dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana ia dapat lakukan oleh tangannya? Saudara tahu, kalau baca ayat konteks ini di dalam Markus, ini lagi berbicara di kampungnya Tuhan Yesus nih, di Markus. Bayangin bahwa Tuhan Yesus saja, juru selamat yang datang ke dunia, dia tidak dihormati di kampungnya, di rumahnya sendiri. Ketika dia mengajar di rumah ibadat, semua orang takjub. Padahal kalau kita kenal orangnya, kenapa kita harus takjub? Memang itu yang dia kerjakan di dalam dunia ini. Amin. Tapi orang jadi takjub. Orang bertanya-tanya, heran, hikmat apa yang bisa turun di dalam hidup dia sampai dia bisa mengajar sebegitu hebat. Dia tidak dihormati sama orang-orang sekelilingnya di kampungnya. Nah, ayat 3-nya mengatakan bahwa bukankah ia ini tukang kayu? Nah, ini udah direndahkan dia di kampungnya ya. Bukankah dia anak tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Ya, dia bertanya-tanya, mereka bertanya-tanya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka melihat keluarganya orang biasa. Kenapa kita harus dengerin dia? Keluarganya nggak punya duit, orang bawah. Seringkali kita nggak dihormati sama orang lain. Tuhan Yesus saja nggak dihormati sama orang-orang di kampungnya. Ya. Maka Yesus, ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kalau engkau mau melihat mukjizat terjadi di dalam hidupmu, Bapak Ibu, Saudara semua, kau harus punya rasa hormat, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Salib itu lambangnya vertikal dan horizontal, selalu berhubungan. Ada titik putusnya, ada gak? Tidak ada. Ini selalu berhubungan ke atas dan ke samping. Engkau harus memberikan rasa hormat dulu kepada Tuhanmu, Tuhan Yesus. Engkau juga harus memberikan rasa hormat kepada sesamamu, karena ini saling berhubungan. Engkau gak bisa, bagaimana mungkin kau bisa menghormati yang gak kelihatan ke Tuhan kalau engkau tidak menghormati sesamamu? Gak bisa. Kita gak akan mungkin bisa menghormati Tuhan kalau kita gak menghormati sesama kita. Jadi berkat tercurah. Yesus Tuhan, kita bisa melakukan banyak mukjizat terjadi di dalam hidup kita. Hidup kita penuh dengan terobosan. Kita banyak dihinggapi berkat. Kita banyak diurapi Tuhan segala macam. Kalau misalnya engkau menghormati sesama dan menghormati Tuhan. Yesus bilang bahwa aku gak bisa melakukan mukjizat kalau gak dihormati di sini. Kecuali menyembuhkan, karena dia tumpang tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Orang sakit itu sembuh. Tapi mukjizat tidak terjadi. Makanya hidup mereka sama gitu-gitu terus. Hidup mereka gak ada terobosan. Hidup mereka selalu dihinggapi dengan rasa kecewa. Hidup mereka selalu begitu terus, dari lahir, dari besar sampai meninggal, begitu terus. Gak pernah ngalamin terobosan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Gak pernah punya terobosan. Kenapa? Karena hidup kita tidak menghormati. Dari kata hormat, berkatnya udah kemana-mana. Karena itu yang firman Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Itu yang firman Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak menghormati Bapa yang mengutus dia, kita nggak bisa dapat berkat.
Apa akibatnya kalau mereka kehilangan Yesus? Ya akibatnya Yesus pergi dari situ. Firman Tuhan katakan di ayat-ayat terakhir, di ayat 5 dan 6. Yesus pergi dari situ. Yesus yang terbaik seharusnya mereka dapatkan. Harusnya mereka punya berlian yang terbaik, tapi mereka buang gitu aja. Juru selamat ada di kampung mereka, tapi mereka buang. Sia-sia sudah. Yesus pergi. Dan akhirnya mereka kehilangan siapa? Yesus. Mereka kehilangan Yesus. Jadi hormat mendahului berkat. Amin. Engkau nggak bisa dapat berkat dulu kalau engkau tidak memberikan rasa hormat. Jadi hormat selalu mendahului berkat. Mukjizat tidak terjadi kalau engkau tidak memberikan rasa hormat. Nggak akan pernah terjadi mukjizat. Next slide. Oke, dalam hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menjunjung tinggi. Artinya menjunjung tinggi. Dalam bahasa Ibraninya hormat berarti artinya kabat. Sama-sama kita bilang apa? Kabat, ya. Kabat artinya to be heavy, to be weighty. Artinya apa? Menjadi berat, menjadi lebih berbobot. Itu hormat, kabat. Lebih berat, lebih berbobot. Makanya ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa? Karena dia tidak berbobot. Nyaring bunyinya. Yang ada yang keluar cuman keluhan. Yang ada yang keluar cuman unek-unek doang. Yang ada yang keluar rasa tidak hormat, nyinyirin orang. Itu tidak berbobot. Tapi kalau hormat, kabat, berbobot, berat. Makanya kalau tempat sampah ada isinya, dia nggak akan pernah nyaring bunyinya. Kenapa? Karena dia berat. Dia berbobot. Jadi kita menjunjung tinggi. Rasa hormat artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjunjung tinggi. Artinya siapa yang kita junjung tinggi, kita berikan rasa hormat. Dan rasa hormat tidak pernah pilih-pilih. Oh, saya mau menghormati dia aja, kalau dia tidak, nggak bisa. Rasa hormat harus diberikan kepada semua orang. Makanya di dalam bahasa Yunaninya, rasa hormat artinya timios. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani artinya sama-sama keren nih. Timios, yang berarti sesuatu yang berharga, yang harus dihargai tinggi. Alkitab, firman Tuhan terdiri dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dan semuanya saling bersinergi, berkesinambungan, sama-sama saling melengkapi. Kalau tadi artinya kabat, berbobot, berat, menjadi berat, menjunjung tinggi. Artinya di dalam bahasa Yunani, timios, artinya sesuatu yang berharga, yang harus dihargai tinggi. Kalau berharga, kalau engkau jual barangnya mahal, berharga, punya nilai sejarah, kira-kira engkau mau hargain rendah atau tinggi? Pasti tinggi. Gak pernah bisa engkau lepas barangnya. Kenapa? Karena harganya tinggi. Harganya tinggi. Jadi kita harus memberikan rasa hormat. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga kita punya ada terdalam rasa hormat. Jadi banyak orang mentafsir bahwa kalau misalnya kita diberikan 2 kali, ya udah berarti kita harus memberikan rasa hormat kita juga 2 kali. Padahal mau diberikan atau tidak, kita harus memberikan rasa hormat. Nah, di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 bilang gini, Paulus terhadap Timotius. Nggak ada di slide, tapi saya akan bacakan firman Tuhan. Bilang gini, 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik, pimpinannya harus dihormati 2 kali lipat. Firman Tuhan bilang gitu. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi semua pengkhotbah, semua pengajar, gembalamu, pendetamu, penatua yang baik, pimpinannya harus dihormati 2 kali
Ini Paulus mengajarkan kepada Timotius anaknya. Harus dihargai. Kenapa? Kalau kita nggak menghormati, kan berkat turun dari atas ke bawah. Kalau engkau nggak menghormati yang atas, engkau nggak akan dapat berkatnya. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Itu artinya sebuah gambaran berkat Tuhan atas bangsa Israel. Memang saya belum pernah ke Israel, saya berdoa mau ke Israel. Ketika saya lihat di YouTube, ternyata sampai saat ini, detik ini, firman Tuhan itu nyata adanya. Yang dulu kala bilang firman Tuhan seperti embun dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion, itu terjadi sampai hari ini. Setiap pagi hari ada embun turun ke Bukit Sion. Itu keren banget, bisa dilihat di YouTube. Saya pun dengar cerita dari orang tua, mertua saya yang pernah ke sana. Begitu takjubnya mereka melihat berkat Tuhan yang digambarkan dari zaman dulu. Embun dari Hermon itu selalu setiap hari, tidak pernah terlambat, apapun musimnya, selalu turun ke Bukit Sion. Disitulah Tuhan memberkati bangsa Israel, dan itu terjadi sampai hari ini. Kita kalau lihat dulu, puncak itu selalu berembun, betul ya? Kalau kita ke puncak pagi itu dingin banget. Dulu kan dingin ya. Bandung juga gitu, Lembang gitu kan, dingin. Kalau kita pagi-pagi berangkat ke puncak ke Bandung, pasti ada embun. Coba lihat sekarang, ada gak embun? Gak ada. Gak ada embun sekarang. Dingin aja juga udah enggak di puncak. Tapi Hermon tidak pernah terlambat turunin embun ke Bukit Sion sampai hari ini. Berkat Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Itu yang dia kerjakan dari zaman dulu sampai sekarang di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Kalau kita percaya, firman Tuhan katakan, engkau percaya bukan karena engkau melihat, tapi engkau percaya karena engkau yakin betul Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yang memberkati hidup kita. Ini semua perintah Tuhan. Ini semua perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Amsal 15 ayat 33 katakan bahwa takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan apa? Hikmat. Saya kasih kuning yang hikmat supaya kita nangkap firman Tuhan yang ini. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi tingkatannya, kalau misalnya engkau mau dapat berkat, engkau harus kasih hormat. Betul? Engkau bisa memberikan hormat kalau engkau punya kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, engkau nggak bisa punya hormat kalau engkau nggak punya rendah hati. Jadi tingkatannya, dasarnya rendah hati dulu, baru kita bisa memberikan hormat. Kalau engkau bisa memberikan hormat, otomatis berkat akan engkau punya di dalam hidup. Tapi dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, itu sebuah didikan. Kenapa dibilang didikan? Karena banyak orang tidak takut sama Tuhan. Makanya kita semua yang gak takut sama Tuhan, pada mulanya kita harus dididik supaya kita punya takut akan Tuhan. Firman Tuhan tuh mudah dimengerti sebetulnya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, nancep ke orang, nancep juga yang berbicara. Amin. Firman Tuhan itu sama. Makanya firman Tuhan dibilang hikmatnya sangat dalam, setinggi langit, sedalam samudra. Kalau engkau baca firman Tuhan satu ayat aja, Tuhan bisa kasih hikmat berbeda-beda. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dalam, mudah dimengerti. Ada hikmat yang besar di dalam firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita bisa dididik untuk mendatangkan hikmat. Kondisi anak saya, Zora, masa depannya ditentukan
dari apa yang kita orang tuanya bangun dari hari ini. Amin. Kira-kira anaknya bisa jadi baik gak kalau misalnya orang tuanya gak didik dari kecil baik? Gak mungkin. Walaupun ada naik turun, namanya hidup anak-anak, hidup manusia, tapi dasar yang dia pegang itu tergantung bagaimana orang tuanya mengajarkan. Apakah firman Tuhan atau didikan yang tidak baik? Di rumah marahin anak terus gitu ya, di rumah berantem terus segala macam, tidak pernah ada firman Tuhan yang anak dengar dari kecil. Apakah kira-kira punya dasar? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak dibangun oleh dasar firman Tuhan. Jadi masa depan kita ditentukan dari kondisi kita hari ini. Amin. Dari kondisi kita hari ini. Jadi kalau engkau memberikan hormat, engkau harus punya kerendahan hati. Kalau engkau punya kerendahan hati, berarti engkau punya roh takut akan Tuhan, dan engkau mau dididik sehingga engkau punya hikmat untuk punya rendah hati. Kalau engkau punya hikmat, engkau pasti punya kerendahan hati, dan engkau bisa menghormati. 1 Samuel 18 ayat yang ke. Tapi sebelum ke sini, ada firman Tuhan juga yang saya ingat. Ini di dalam hubungan suami istri. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang seperti ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu tidak terhalang. Firman Tuhan katakan. Jadi suami-suami harus menghormati siapa? Istri. Dibilang sebagai kaum yang lemah. Lemah di sini artinya dalam bahasa Yunani, ini nggak ada di slide. Artinya di dalam bahasa Yunaninya estenes, lemah. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 sebagai kaum yang lemah, perempuan, artinya di dalam bahasa Yunani estenes, sesuatu yang mudah pecah, sesuatu yang fragile. Pernah naik pesawat? Kalau kita naik pesawat, kita bawa barang-barang berharga. Barang-barang tersebut masuk ke dalam bagasi, harus ditempelin stiker yang namanya fragile. Betul? Supaya barang kita tidak dibanting. Kalau ditempelin stiker itu tuh, orang-orang bandara masukin ke bagasi pesawat tidak dibanting. Kenapa? Karena ditempelin stiker fragile. Bisa jadi di dalamnya barang pecah belah, bisa jadi di dalamnya barang elektronik. Jadi nggak boleh dibanting. Tapi kalau nggak ada stiker fragile-nya tuh, koper dilempar-lempar. Betul? Yang sering kita lihat di YouTube, koper dilempar-lempar. Nah, artinya di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, lemah artinya estenes, sesuatu yang mudah pecah. Kalau tadi di dalam bahasa Yunani juga bilang bahwa timau. Ini ada nggak sih di sini? Kayaknya tulis juga. Nggak ada. Oke. Timau. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya juga di dalam bahasa Yunani, timau sesuatu yang berharga, diperlakukan sebaik mungkin. Estenes sesuatu yang mudah pecah, harus dijaga karena itu berharga, harus di-handle with care. Kalau di dalam bahasa pesawatnya dibilang, di-handle with care. Kenapa? Karena rata-rata perempuan adalah barang yang pecah belah gitu ya. Jadi harus di-handle with care firman Tuhan. Ketika saya baca, wah, dalam juga ternyata ya. Nah, saya dengar suatu khotbah juga. Ternyata khotbah ini bilang, dia baca buku yang pernah saya baca dan saya ternyata lupa. Jadi ada sebuah buku dari band Reflex, sebuah ahli teologi yang menceritakan bahwa sebetulnya di dalam hubungan
keluarga, suami dan istri. Kenapa suami tidak bisa menyayangi istrinya? Kenapa istri tidak bisa menghormati? Karena dua-duanya punya sisi kosong ternyata. Kenapa? Karena yang suami ngerasa tidak disayang, yang istri ngerasa tidak dihormati. Jadi sama-sama saling nuntut, sama minta. Mau disayang, mau dihormati. Dulu dong harus dilakukan. Beri korban. Emang mudah memberikan? Memberi korban. Orang kalau udah dengar kata memberi, udah langsung sensitif. Korban, sensitif. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Buat besok aja makan susah, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa memuliakan Tuhan dengan harta saya? Itu sebabnya kalau kita ketemu sama rencana Tuhan di dalam hidup kita, semua talenta yang kita punya, yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, itu untuk memberkati kehidupan orang lain. Bukan untuk kita pendem aja di dalam kehidupan kita. Nah, ini kisah Daud. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai 12, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul dan sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu dan menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungannya berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungan berribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ini awal mulanya siapa yang salah? Perempuan-perempuan nih yang salah. Ketika mereka menang perang, Saul dan Daud kembali ke kotanya. Mereka gak punya hubungan yang jelek. Mereka baru saja menang perang. Daud adalah panglima perang terbaiknya Raja Saul. Panglima perang terbaik. Tapi ketika disambut di kota mereka, perempuan-perempuan bernyanyi bahwa Saul bisa mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Daud beribu-ribu. Nah, sejak saat itu sakit hatinya Saul. Kenapa? Karena dia punya jiwa yang sempit. Dia baru dengar omongan orang, tapi karena dia punya jiwa yang sempit, akhirnya tidak ada rasa hormat lagi sama Daud. Bahkan dibilang di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 8-nya bilang bahwa ketika itu akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini baru angan-angannya Saul. Belum kejadian jabatan rajanya jatuh ke dalam tangan Daud. Karena dengar omongan orang, karena Saul mendengarkan perkataan orang yang tidak menyenangkan hatinya. Kita hidup jangan dengar kata orang, tapi kita hidup ditentukan dari apa kata firman Tuhan. Amen. Di dalam hidup kita. Amin. Jangan dengerin kata orang. Mau engkau direndahin kek, mau engkau diadu domba kek sama orang, jangan dengerin kata orang. Kenapa? Karena kita hidup menurut apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Kita gak pernah hidup ditentukan dari apa kata orang. Coba next slide ini gak bisa. Next slide. Nah, 1 Samuel 18 ayat 10-12. Keesokan harinya roh jahat yang ada, yang daripada Allah itu berkuasa di atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi. Lagi main kecapi, si Saulnya kerasukan setan. Kenapa? Karena dia mau ngebunuh Daud, punya sakit hati. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut
kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Roh Tuhan telah undur daripada Saul. Jadi orang yang dikuasai rasa benci, jiwanya sempit, seringkali mau melakukan hal-hal yang jahat nih, kayak Saul. Lagi main kecapi asik-asik mau ditombak si Daud 2 kali, tapi akhirnya ngeles. Daud diluputkan daripada bencana, daripada kematian. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam Daud. Kalau engkau punya jiwa yang besar, kalau tadi dibilang bahwa didikan, takut akan Tuhan mendatangkan didikan yang penuh hikmat, roh Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Mau orang lain merencanakan kejahatan di dalam hidupmu, mau orang lain tidak suka sama hidupmu, engkau tetap ada dalam penjagaan tangan Tuhan. Itu berkat di dalam hidup kita. Jangan takut. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Capek-capek kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak ada artinya. Tapi kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita, karena kita takut sama Tuhan, roh Tuhan akan menjagai kita di dalam hidup kita. Amin. Apapun kesusahan kita, Tuhan pasti luputkan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Berkat bukan hanya diukur dari materi loh. Berkat itu diukur dari seberapa besar respon hatimu dalam menyikapi sebuah keadaan. Apakah engkau bersuka cita? Apakah engkau jadinya undur daripada kehidupanmu, daripada apa yang baik yang sudah sering kali engkau lakukan? Tapi kalau misalnya engkau punya berkat, punya roh Tuhan, ada berkat menyertai hidupmu, apa yang kau rasa hilang secara pribadi nggak mungkin diambil daripadamu. Amin. Itu makanya kita penting punya budaya saling menghormati. Slide selanjutnya coba. Nggak bisa. Habis. Masih ada. Lagi. Oke, nggak usah pakai slide aja. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 6. Dan 1 Samuel 24 nanti kita baca di rumah bahwa Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan karena dia punya rasa hormat, ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat Saul lagi gak siap perang, Daud bisa membunuh Saul. Tapi karena dia punya rasa hormat, itu yang membuat dia punya level jauh lebih tinggi daripada Saul. Dan Tuhan angkat dia menjadi raja atas bangsa Israel, menggantikan Saul. Kenapa? Karena dia punya rasa hormat. Karena hormat mendahului berkat. Makanya gak susah untuk kita bisa menerima mukjizat atau perubahan di dalam kehidupan kita, kalau kita menghormati satu dengan yang lain. Menghormati hamba-hamba Tuhan, menghormati gembalamu, menghormati pemimpinmu, menghormati sesamamu, dan menghormati Tuhan. Itulah yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dapat apa yang Tuhan mau, rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Kalau dasarnya kita harus kasih, yaitu rasa hormat kita, membuat jiwa kita, hidup kita jauh lebih besar kapasitasnya. Setiap kali engkau menghormati, kapasitasmu akan semakin besar. Setiap kali engkau menghormati, kapasitasmu akan semakin besar. Tapi kalau engkau dihormati, engkau nggak akan bisa dihormati kalau kapasitasmu kecil. Makanya berkat itu kan sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitasmu kecil, ya berkatmu segini doang. Betul gak? Tapi kalau kapasitasnya dulu yang engkau besarkan, wajannya, dasarnya, tempatnya engkau besarkan, engkau nggak jadi orang norak kalau engkau terima hormat atau berkat Tuhan. Kenapa? Karena kapasitas kita besar. Coba kalau kapasitas kita kecil, dihormati sedikit norak, baru dapat terima berkat dikit norak, baru diberkati dikit nggak datang gereja, baru diberkati dikit ntar deh kita mau senang-senang dulu, lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa berdoa, baru diberkati dikit. Ya makanya berkat kita segitu-segitu doang. Kenapa? Karena kapasitas kita kecil untuk menampung berkat. Tapi kalau kita memberikan rasa hormat kita kepada banyak orang, kapasitas kita jadi besar. Sehingga ketika Tuhan memberkati kita banyak hal, kita nggak jadi orang-orang yang sombong, kita nggak menjadi orang-orang yang gampang nyerah. Kenapa? Karena berkat kapasitas kita besar.
Saya yakin kalau misalnya kita melakukan budaya ini, Bapak Ibu, kita pasti akan bisa merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kata saya yang terakhir bahwa Anda tidak bisa dapat hormat atas apa yang Anda terima, namun justru apa yang kita bisa berikan. Amin. Jadi sama-sama kita memberikan rasa hormat kita untuk kita bisa terima apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita.